Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taimur Hamzah, MGT3 regular B dengan NIM 203044161. Baiklah, video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester saya di komunikasi bisnis digital. Presentasi bisnis, yaitu tugas presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis, pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan presentasi bisnis adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh rasa emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak. Contoh presentasi bisnis adalah yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh rasa emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak. Komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antar kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika nonton film, belajar, dan maupun bekerja. Ciri-ciri komunikasi interpersonal: bahasa yang digunakan bisa formal dan informal, memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, dan email, dilakukan dua orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal: yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga sikap mendukung, keempat sikap positif, dan kelima kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang punya tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, klasifikasi kelompok itu ada kelompok premier dan kelompok sekunder. Kelompok premier, kualitas komunikasi dalam kelompok premier bersifat dalam dan luas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok premier, kita menentukan hal bersifat pribadi dan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok premier, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Berikutnya kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal, menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas, hanya berkaitan dengan hal-hal yang tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifat kurang kekeluargaan. Nah, fungsi komunikasi kelompok yang pertama adalah fungsi menjalin hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan fungsi terapi. Berikutnya adalah negosiasi bisnis. Sebuah usaha atau perusahaan bisnis tidak lepas dari perusahaan bisnis lain. Mereka saling berhubungan dan membutuhkan, khususnya jika sebuah perusahaan ingin berkembang. Mau tidak mau, perusahaan tersebut harus bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, negosiasi menjadi hal yang mutlak terjadi dalam dunia bisnis. Jika tidak ada transaksi yang pastinya didahului dengan adanya negosiasi, maka bisnis tidak akan terjadi. Dunia bisnis hidup dalam keterikatan hubungan antara pemasok, produsen, distributor, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Dalam membangun hubungan tersebut selalu ada negosiasi bisnis di dalamnya. Secara sederhana, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau berinteraksi dan bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan, karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Walaupun realitanya tidak semua negosiasi itu selalu ideal, di mana ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Terlepas dari itu semua, negosiasi sesungguhnya untuk mencari titik temu antara dua pihak atau lebih. Berikutnya, etika dalam komunikasi bisnis.
Etika komunikasi bisnis adalah proses pertukaran di mana informasi antara individu dengan individu lainnya atau dengan sekelompok orang. Komunikasi dapat dikatakan berhasil manakala pengirim pesan dan penerima pesan memahami informasi yang sama. Sehubungan dengan konteksnya, komunikasi juga melibatkan berbagai pilihan, merefleksikan nilai-nilai dan memiliki konsekuensi. Biasanya dalam etika komunikasi bisnis, ranahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah by phone, lewat telepon, lewat email, lewat instant message seperti aplikasi chat, Instagram, WhatsApp, atau Messenger. Yang keempat adalah lewat Skype atau video call. Etika telah menjadi sebuah kata yang sangat penting dalam dunia perusahaan karena semakin berkembangnya globalisasi dan komunikasi dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip kode tertulis maupun tidak tertulis dan nilai-nilai membuat keputusan serta tindakan dalam sebuah perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan dan diterima adalah pesan-pesan yang bersifat netral dan tidak menyerang berbagai pihak. Yang kelima, teknologi digital dalam komunikasi. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang dimana pengoperasiannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem pengoperasionalnya yang otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Jenis-jenis teknologi digital adalah seperti industri, cloud computing, big data, AI, artificial intelligence, AR dan VR. Ekonomi seperti dompet digital, mesin edisi, payment apps, dan layanan digital lainnya. Edukasi seperti pembelajaran digital, WFH, digital course, dan masih banyak lagi. Beberapa manfaat lain teknologi digital yaitu memudahkan komunikasi, mendapatkan informasi lebih cepat, memudahkan pencari pekerja, mengurangi biaya dan juga mempersingkat waktu, tempat menuangkan kreativitas untuk memahami lebih lanjut tentang teknologi digital. Berikut saya sajikan beberapa contohnya. Contoh teknologi digital yang pertama adalah jam digital, smartwatch, email, e-money, vacuum cleaner yang terkoneksi dengan sambungan Bluetooth atau WiFi, online kurs atau online kurs online, majalah online, dan pasar online. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.